Operasi bayangan di ibu kota, Jakarta. Malam hari, gemerlap lampu kota menutupi sisi gelap yang mengakar dalam. Di balik gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk metropolitan, sebuah jaringan narkoba besar bergerak tanpa takut. Informasi intelijen menyebut, ada keterlibatan oknum aparat dalam melindungi bandar kelas kakap. Situasi genting ini memaksa satuan elit TNI AL, Detasemen Jala Mangkara, Denjaka, turun tangan diam-diam. Letkol Marinir Damar Wiratama, Komandan Satuan Kecil Denjaka, menerima perintah langsung dari Mabes TNI. Operasi ini tidak boleh bocor, bahkan ke kepolisian sekalipun. Intelijen dari BAIS menyebut adanya perisai hitam, julukan untuk jaringan perlindungan bandar narkoba yang melibatkan beberapa oknum polisi senior. Damar membawa tim kecil, Sertu Ragil, ahli infiltrasi urban, Serda Bram, sniper dan pengintai, Letda Fikri, pakar komunikasi dan enkripsi, Kopda Yuda, petarung jarak dekat. Target mereka, membongkar jaringan dan menangkap bukti keterlibatan oknum polisi, serta mengungkap siapa perisai hitam. Bermodal penyamaran sebagai teknisi dan kurir, tim Denjaka masuk ke daerah Kemayoran, tempat dugaan transaksi dan distribusi narkoba berlangsung. Dari hasil pengintaian, mereka menemukan gudang tersembunyi yang dijaga ketat oleh preman bersenjata dan 2 mobil patroli polisi. Bukti pertama terkonfirmasi. Malam itu, Ragil menyusup dan memasang kamera mikro. Dalam rekaman, terdengar suara seorang pria dengan logat khas. Lebih besar dari, tenang aja, selama lo setor tepat waktu, polisi nggak bakal usik. Gue sendiri yang jamin. Wajah pria itu terekam. AKBP Bimo, Kepala Satuan Narkoba di salah satu Polres Jakarta. Setelah laporan dikirim ke Mabes TNI, Damar mendapat izin melanjutkan ke fase kedua, penangkapan diam-diam. Tapi rencana berubah cepat. Salah satu anak buah bandar mencurigai pergerakan Denjaka dan membocorkan ke AKBP Bimo. Gudang itu dipindahkan. Denjaka hampir kehilangan jejak, sampai Yuda menangkap sinyal komunikasi darurat di frekuensi polisi. Mereka mengikuti jejaknya ke pelabuhan Sunda Kelapa, tempat pengiriman narkoba keluar masuk dari laut. Malam itu, Denjaka menyerbu. Dalam baku tembak singkat dan brutal, para penjaga dilumpuhkan. Bram menembak satu persatu dari atap gudang. Fikri berhasil menyadap dan merekam komunikasi antara AKBP Bimo dan sang bandar besar, yang ternyata adalah warga negara asing. Saat pengejaran berlangsung, Ragil tertembak saat melindungi Yuda dari granat kejut. Dengan luka parah, dia tetap menahan satu jalan keluar agar tim bisa menangkap Bimo hidup-hidup. Lebih besar dari, jangan sia-siakan ini, bro. Hajar mereka, untuk negeri. Ragil gugur sebagai pahlawan. Pagi hari, berita nasional gempar. Oknum polisi lindungi jaringan narkoba, terungkap berkat operasi rahasia militer. Video, rekaman, dan dokumen diserahkan ke KPK dan Kejaksaan Agung. AKBP Bimo ditangkap. Jaringan narkoba internasional berhasil dibongkar. Namun tak ada yang tahu siapa yang benar-benar melakukan operasi itu. Denjaka kembali ke markas, diam-diam. Di makam Ragil, hanya ada satu karangan bunga. Untuk prajurit yang memilih bayangan demi menjaga cahaya. Hormat kami, rekan-rekan Denjaka.